Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina. Alhamdulillahis salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita semuanya masih diperkenankan, diizinkan dan dibisakan untuk selalu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Wabil khusus di bulan Ramadan ini kita masih dibisakan dan dimampukan untuk melaksanakan kewajiban kita shaum di bulan Ramadan. Salawat beriring salam kita haturkan dengan seindah-indahnya dan setepat-tepatnya kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya, begitu pula kepada para pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya kelak akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah insyaallah. Salam ikraman wa ta'ziman kepada ahbabillah, para auliaillah. Mudah-mudahan mereka berkenan untuk memberikan dukungan doa restu kepada kita semuanya, sehingga mereka bisa memberikan dorongan doanya, juga pancaran nazrohnya kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita telah melaksanakan ibadah shaum kita untuk hari yang ke-24. Biiznillah, apa yang kita harapkan dan cita-citakan dalam rangka menuju kepada tujuan akhir daripada puasa adalah yaitu semoga agar mudah-mudahan kita semuanya yang menjalankan dengan ikhlas ini akan menjadi bagian daripada orang-orang yang bertakwa. Hadirin pemirsa rahimakumullah, bahwa untuk menuju tingkat ketakwaan yang kita idam-idamkan dan kita angan-angankan dan kita harapkan tentunya, agar supaya hadiah takwa ini menjadi milik kita semua, bahwa kita harus lebih dulu memahami apa itu arti takwa. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mengandung kata takwa, yang dimana
para ulama atau mufassir ada yang mengartikan dari kata takwa, yaitu yang pertama adalah artinya takut. Takwa artinya takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa takut dalam hal apa? Adalah ketika kita tergerak keinginan hawa nafsu kita untuk melaksanakan kepada perbuatan yang melanggar daripada syariat, yaitu melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Takutlah kepada Allah. Takut akan ancaman-ancaman siksa Allah, azab-azab Allah, takut akan balasan-balasan perbuatan tercela kita selama di dunia ini, baik akibat efek perbuatan kita ini yang akan kita rasakan ketika di alam kubur, alam barzakh, ataupun ketika kita berada di yaumil hisab, atau juga ketika kita berada di Shiratal Mustaqim. Maka ketakutan kita kepada Allah adalah yang berkenaan dengan akan pelanggaran daripada peraturan-peraturan Allah yang tertulis dalam, yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran, dan juga pelanggaran-pelanggaran atau melanggar aturan yang sudah beliau Rasulullah tetapkan kepada kita yang terdapat dalam sunnah-sunnah ataupun hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, arti takwa, ulama-ulama juga menafsirkan, mengartikan bahwa takwa juga berarti taat atau patuh. Taat atau patuh akan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berhubungannya dengan iman, bahwa ketika seseorang taat dalam menjalankan perintah Allah, maka iman seseorang itu bisa dikategorikan sedang naik imannya, atau akan menyebabkan keimanannya mengalami tingkatan yang lebih ketika dia menjalankan taat kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan barometer yang akan dialami oleh seseorang ketika dia melakukan maksiat atau kebalikan daripada taat atau melanggar, maka bisa dikatakan seseorang ini keimanannya sedang turun. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda dalam hadisnya, al-imanu al-iqraru bil lisan wat tasdiqu bil qalbi wal a'malu bil jawarih. Bahwa iman itu adalah ikrar atau pernyataan dari lisan, lalu diyakini dengan hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan anggota badan. Itu yang disebut iman. Dan tambahannya beliau Rasulullah menambahkan dalam redaksi hadis bahwa wa yazdadu bit ta'ah, dan iman seseorang itu akan naik atau bertambah ketika dia melakukan ketaatan. Wa yankusu bil maksiyah. Dan kategori yang kedua,
iman seorang hamba, seorang muslim akan turun, akan down apabila seseorang itu melakukan maksiat. Jadi jelas standar keimanan seseorang akan bisa diukur dan dilihat dari ucapannya, dari perbuatan fisiknya. Itu cerminan seseorang ini sedang dalam keimanan yang tinggi, keyakinan yang tinggi terhadap Allah, Rasulnya dan Rasulnya, ataukah seseorang ini sedang lalai dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Maka akan dapat tergambar baik itu dalam perkataannya ataupun dalam perbuatannya. Karena iman berkaitan dengan hatinya. Jikalau hatinya kukuh, teguh, yakin, maka insya Allah apa yang keluar dari lisannya juga adalah perkataan-perkataan yang baik, yang tidak menyakiti sesamanya. Sebaliknya, apabila hatinya tidak baik, kekuatan imannya rapuh, mudah digoyahkan, tidak ada pegangan ataupun sandaran, keyakinannya kepada Allah tidak membaja, maka sebaliknya pula lah. Maka perbuatan-perbuatan yang akan keluar baik dari ucapan ataupun anggota badan lainnya akan mencerminkan hal-hal yang berlawanan daripada kebaikan. Entah itu berupa maksiat, entah itu berupa menyakiti seseorang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Para pemirsa rahimakumullah, dalam rangka menebalkan dan mengukuhkan keimanan kita, maka kita juga harus betul-betul menyadari bahwa apa yang kita inginkan untuk menuju kepada keridhaan Allah, menuju kepada surganya Allah yang sudah dijanjikan, maka menjadi perhatian besar bagi kita untuk selalu waspada dan selalu ingat bahwa hal iman ini adalah menjadi hal yang sangat vital dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa karena didasari dari rasa iman kita yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dihindarkan dari orang-orang yang imannya sangat tipis dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun berada rahimakumullah, kiranya cukup sekian kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya bersama. Billahi taufik wal hidayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wat tarbiyah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wat tarbiyah. Wa min ghaus hadzal zaman radhiyallahu anhu an-nadhrah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.